Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita drama Korea yang berjudul Solomon's Treasury tahun 2016. Langsung saja kita ke pembahasan episode 2. Pengirim surat kaleng yang dialamatkan kepada Soyeon di akhir episode sebelumnya ternyata adalah Juri. Setelah mendengar Juri mengatakan bahwa ia menyaksikan pembunuhan Soo, Chorong membujuk Juri untuk membuat pengakuan secara anonim dan mengirimkannya kepada Soyeon yang ayahnya adalah detektif penanggung jawab kasus ini. Setelah menerimanya, Soyeon menyerahkan surat itu kepada ayahnya dan mulai berpikir apa langkah yang harus ia lakukan selanjutnya. Soyeon bertanya-tanya mengapa si pengirim memberikan surat itu kepadanya, bukan orang lain. Ayah Soyeon, Detektif Go, menyuruh Soyeon untuk tidak memikirkan apapun karena ia yang akan mengurus tindakan selanjutnya. Namun, meski sudah diminta untuk menyerahkan semuanya kepada orang dewasa, Soyeon masih kepikiran karena rumor Woo Hyuk-lah yang menghabisi Soo sudah ramai duluan di blog sekolah mereka sebelum surat kaleng itu dikirimkan kepadanya. Keesokan harinya, Detektif Go dan Detektif Oh mendatangi sekolah dengan maksud membuka kembali penyelidikan kasus Soo. Karena sekarang ada seseorang yang mengaku sebagai saksi yang melihat kejadian itu secara langsung, maka pihak kepolisian harus menindaklanjuti laporan dan melakukan penyelidikan ulang. Pihak sekolah tentu saja keberatan. Sekolah berdalih bahwa mereka memang sudah menduga rumor yang muncul di blog sekolah mereka akan menyebar keluar seperti ini. Tetapi, sekolah merasa postingan rumor yang diunggah itu hanyalah cara para murid melepaskan stres akibat kehilangan teman mereka. Detektif Oh tetap akan melanjutkan penyelidikan karena ada indikasi kasus ini naik dari kasus bunuh diri menjadi kasus pembunuhan. Sementara guru BK merasa para detektif terlalu serius dalam menanggapi lelucon anak-anak. Kepala sekolah juga tidak ingin investigasi dilakukan dengan beralasan khawatir dengan keamanan anak-anak lain. Kepala sekolah berdalih, bila polisi membuka kembali investigasi hanya karena surat kaleng yang tidak jelas itu, dampaknya akan buruk bagi murid-murid yang disebutkan di dalam surat tersebut. Detektif Oh menekankan bahwa justru itulah salah satu hal yang menjadi alasan mengapa mereka harus segera menemukan identitas pengirim surat, agar masalah ini tidak semakin besar dan segera jelas. Maka diputuskanlah akan diadakan sesi konseling psikologis untuk murid-murid di kelas Soyeon. Sementara itu, surat kaleng yang sama juga dikirimkan kepada sebuah stasiun TV. Singkat waktu, konseling yang diberikan kepada para siswa diadakan di masa liburan mereka. Para siswa diberitahu bahwa konseling dilakukan untuk membantu mengatasi trauma yang mungkin dialami akibat kasus yang terjadi. Namun, beberapa siswa menyadari alasan sebenarnya adalah polisi sedang berusaha menggali informasi dari mereka. Dari semua siswa yang melakukan konseling hari itu, hanya Juri yang menampakkan gelagat aneh. Ia menampakkan gelagat tertarik pada Soo, namun detik berikutnya menarik diri dan enggan mengatakan apapun seperti mencoba menarik ulur. Sepulang sekolah, Juri dan Chorong berpapasan dengan Woo Hyuk dan gengnya. Sikap Juri yang seperti menantang membuat Woo Hyuk merundungnya dan dari aksinya itu menyebabkan Juri mendapatkan luka di wajahnya. Setelah Woo Hyuk pergi, Juri dan Chorong dihampiri oleh reporter Park atau orang dari stasiun TV yang menerima surat kaleng yang sama. Di sisi lain, saat mengantarkan minuman untuk Detektif Oh, Soyeon melihat catatan Detektif Oh di mana di sana tertulis bahwa Juri dan Chorong memiliki kemungkinan paling besar sebagai pengirim surat. Karena itu, Soyeon menelepon Chorong dan mereka bertemu di sebuah kafe. Selama pertemuan, Juri tampak tegang dan was-was. Berbeda dengan Chorong yang dengan senang hati bercerita kegiatannya di malam Natal, Juri malah kesal dan marah saat gilirannya ditanya. Juri menolak menjawab, namun tak hanya itu, ia juga menghina dan mengatai Soyeon, bahkan membentak Chorong. Apalagi ketika Soyeon hendak mengungkit insiden yang pernah terjadi di antara mereka. Juri tiba-tiba berteriak menghentikannya dan berusaha menghindar dengan buru-buru memerintahkan Chorong untuk segera pergi. Ketegangan Juri itu berasal dari perasaannya yang mengatakan kalau Soyeon mencurigai mereka berdua. Meskipun tidak mengetahui seberapa banyak yang diketahui oleh Soyeon, Juri yakin Soyeon akan mengatakannya kepada orang-orang. Jadi, Juri memutuskan untuk mengambil langkah duluan dengan menerima tawaran reporter Park untuk melakukan interview yang disamarkan.
Malam harinya, Soyeon berkumpul bersama teman-temannya, Yujin dan Sohee, dan mereka membicarakan Chorong dan Juri. Sohee berkata bahwa Chorong terlalu baik karena mau berteman dengan Juri. Dari mereka juga, Soyeon mengetahui seberapa buruknya perlakuan Woo-hyuk kepada Juri. Hari berikutnya, reporter Park mendatangi sekolah untuk melakukan wawancara. Di depan kepala sekolah, ia melemparkan sebuah bom. Ternyata, surat pengakuan yang diterima reporter Park sebenarnya tidak langsung ditujukan kepadanya. Awalnya, surat itu ditujukan untuk kepala sekolah, tetapi surat itu dibuang, kemudian ditemukan oleh seseorang, dan barulah dikirim ke stasiun TV tempatnya bekerja. Semua kejadian itu dijelaskan dalam sebuah surat tambahan yang ada bersama surat kaleng. Seorang siswa membunuh teman sekelasnya, pihak sekolah membungkam para saksi, dan polisi membantu mengubur kasus. Kejahatan ini terlalu sempurna, jadi reporter Park menuduh kepala sekolah menutupi kejadian yang sebenarnya karena semua berjalan terlalu sempurna. Meski kepala sekolah terus menyangkal bahwa ia tidak pernah menerima surat tersebut, reporter Park terus mendesak dan menekannya untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Isowoo. Ji-hoon berdiri di tengah hujan sambil memandangi lokasi Sowoo ditemukan, sementara Soyeon melakukan hal yang sama. Hanya saja ia melihatnya dari dalam gedung sekolah. Soyeon mengirim pesan kepada pengelola blok sekolah yang disebut sebagai penjaga Jongguk dan bertanya mengapa Sowoo mati. Ternyata, sang penjaga adalah Ji-hoon. Karena setelah menerima pesan Soyeon, Ji-hoon merespon dalam hati bahwa ia juga ingin tahu jawabannya. Liputan kasus Lee So-woo yang dibawakan oleh reporter Park disiarkan di TV. Melalui siaran, dibongkarlah mengenai adanya surat pengakuan saksi, identitas korban, identitas terduga pelaku, juga kesaksian para murid tentang terduga pelaku. Dan hal ini merupakan bom kedua yang dilemparkan reporter Park untuk sekolah. Karena pihak sekolah pun menjadi terseret karena dinarasikan mencoba menutupi kasus dan membungkam saksi. Namun anehnya, Juri justru terlihat menjadi orang yang paling senang di tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. Berbeda dengan yang dirasakan Chorong. Setelah menonton siaran itu, dengan menangis Chorong menemui Juri karena ia mulai meragukan kebenaran tindakannya. Chorong mengajak Juri ke kantor polisi untuk membuka identitas mereka dan memberikan kesaksian dengan benar, bila apa yang dikatakan Juri sebagai saksi memang benar. Chorong tidak mengira bahwa karena surat yang mereka tulis, situasinya akan sekacau ini. Banyak orang akan menjadi korban akibat tindakan pengecut Juri. Chorong terus membujuk Juri untuk ke kantor polisi, tetapi Juri menolak karena takut Woo-hyuk akan balas dendam begitu mengetahui dirinya lah yang menyeretnya ke dalam masalah besar ini. Chorong berkata kalau ia sebagai temannya akan melindungi Juri. Lalu, di sini terucaplah kenyataan yang mengejutkan dari mulut Juri bahwa selama ini ia tidak pernah menganggap Chorong sebagai temannya. Juri bahkan menjelek-jelekan Chorong, berusaha memanipulasi dan merendahkannya dengan kata-kata kasar dan mengatakan bahwa seharusnya Chorong bersyukur Juri mau terlihat bersama Chorong. Chorong yang sudah sedih ditambah lagi mendapatkan serangan kejutan tak terduga itu menjadi kalut. Ia mendorong Juri, kemudian berlari menjauhinya. Sayangnya, karena terlalu kalut dan sedih, saat akan menyeberang jalan, Chorong tidak melihat ada truk yang akan melintas dan berakhir tertabrak. Juri melihat kejadian itu, namun memang dasarnya pengecut, ia hanya diam dan menutup mata. Seperti yang sudah diduga, keesokan harinya sekolah gempar. Woo-hyuk masih arogan seperti biasa. Para wali murid menuntut penjelasan. Mereka semua mempertanyakan mengapa kasus ditutup sebagai bunuh diri hanya dalam waktu sehari dan mulai meragukan penyelidikan polisi. Para wali murid juga menuduh polisi dan pihak sekolah berkomplot untuk melindungi pelaku. Melihat cara sekolah menyikapi kasus ini dan upayanya melindungi siswa yang bahkan sering bermasalah, membuat para wali murid merasa anak-anak mereka menjadi tidak aman. Meski pihak kepolisian sudah mencoba menjelaskan bahwa ini adalah benar-benar kasus bunuh diri dan menjabarkan bukti-buktinya, para wali murid tetap tidak percaya. Sementara itu, Chorong dinyatakan koma. Soyeon mencoba mengonfrontasi Juri dan menyebutnya sebagai pengirim surat. Juri menyangkal dan melimpahkan semua kesalahannya pada Chorong. Awalnya, Soyeon tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Juri. Namun, Juri berbohong dengan mengatakan bahwa Chorong sebenarnya menabrakkan diri ke truk karena merasa ketakutan tidak ada yang percaya padanya. Juri juga memfitnah Chorong telah mengatai Soyeon dengan sebutan munafik. Soyeon meninggalkan Juri yang tertawa-tawa sinting dengan perasaan kacau dan pikiran yang berkecamuk. Ia akhirnya menangis ditemani oleh Junyong.
Saat kabar tentang Corong adalah si pengirim surat tersebar, saat itu si penjaga Jongkook alias Jihoon memposting kalimat, "Sebuah kertas biru yang tertutupi debu tetaplah berwarna biru." Itu adalah sebuah kutipan dari buku puisi Korea yang artinya, keaslian sesuatu tidak akan berubah hanya berdasarkan situasi. Soyeon, Sohee, dan Yujin membahas kembalinya sang penjaga ini di rumah Soyeon. Meskipun para murid tak ada yang mengetahui identitas si penjaga, mereka percaya bahwa kembalinya sang penjaga akan menyelesaikan semuanya. Di sisi lain, seperti yang biasa dilakukannya tiap kali ada masalah, Han Kyung-moon berusaha mengintimidasi dan menekan reporter Park untuk memberitahu siapa informannya. Reporter Park tidak gentar dan menolak membocorkan informasi. Beralih ke rumah sakit tempat Corong dirawat. Si juri yang tak tahu diri ini menjenguk Corong sambil menangis, tapi meminta Corong untuk jangan pernah bangun lagi dan menanggung semua dosa dan beban si juri. Beralih lagi ke esokan harinya, juri dihampiri oleh sekelompok siswi yang menuduhnya berbohong dan menuntut juri menjelaskan apa yang terjadi kepada Corong sebenarnya. Para siswi itu tidak percaya kalau Corong yang baik hati adalah si pengirim surat. Mereka mendesak juri sampai terpojok. Soyeon yang menyaksikan kejadian itu kemudian menghampiri juri yang terlihat seperti orang tercekik. Singkat waktu, kini murid kelas Soyeon menghilang satu persatu, dimulai dari Sowoo, Corong, Woohyuk, dan kini juri yang izin untuk tidak masuk entah sampai kapan. Reporter Park menemui Soyeon dan mengajaknya untuk melakukan investigasi terbuka terhadap SMA Jongkook. Tujuannya untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Sowoo dan fokus utama investigasi adalah si penjaga Jongkook. Reporter Park ingin mengangkat cerita tentang seorang anonim dalam kurung si penjaga yang aktif di medsos sekolah untuk mengungkap hipokrasi dan kekejaman demi melindungi keadilan di sebuah sekolah yang dipenuhi oleh anak-anak orang kaya. Tapi Soyeon menolak melihat betapa kacau dan memusingkannya situasi sekolah saat ini. Reporter Park lebih gigih membujuk Soyeon hingga akhirnya Soyeon terdorong untuk mengambil sebuah keputusan, yaitu menemukan kebenaran di balik kematian Sowoo. Dan Solomon's Perjury episode 2 selesai. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!